Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namanya memang enggak setenar Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi kiprahnya dalam penyebaran Islam luar biasa besar. Beliau adalah jenderal tertingginya kaum muslimin. Bahkan sekelas Khalid bin Walid aja pernah dipimpin oleh beliau. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sosok sahabat Nabi yang super low profile. Beliau nggak suka pamer, nggak suka cari muka, dan nggak pernah sekalipun merasa dirinya paling hebat. Saking low profile-nya Abu Ubaidah ini, kisah hidup beliau aja mungkin nggak banyak diketahui oleh umat Islam saat ini. Padahal, kalau boleh jujur, Abu Ubaidah ini punya banyak banget kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh sahabat Nabi lainnya. Bahkan Nabi sendiri pernah berkata, setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi siapa sih sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Seperti apa sih kisah kehidupan beliau? Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Kisahnya dari sini. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah, tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan julukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi, tepatnya 27 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah, sedangkan ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ghanam. Dari segi penampilan, Abu Ubaidah ini diriwayatkan memiliki fisik yang mirip banget sama Abu Bakar As-Siddiq. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tampan, dan kulitnya putih bersih. Dan yang membuat Abu Ubaidah ini lebih mempesona adalah pembawaannya yang tenang dan elegan. Beliau ini tipe orang yang nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong, semua orang langsung diam dan respek sama beliau. Orang diam bukan karena suaranya yang keras, tapi karena setiap kata yang keluar dari lisannya selalu bijak, tenang, dan penuh makna. Kalau Abu Ubaidah udah bicara, bukan cuma telinga yang mendengar, tapi hati pun ikut mengiyakan. Keren banget kan? Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk Islam. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam di awal penyebarannya bukanlah hal yang mudah. Berani masuk Islam berarti udah siap nerima resiko, udah siap hilang harga diri, dan siap menerima tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu juga dengan Abu Ubaidah, di awal-awal keislamannya, beliau sempat dicaci, dihina, bahkan disiksa. Tapi Abu Ubaidah nggak pernah mundur selangkah pun. Meskipun beliau sempat hijrah ke Habasyah, tapi itu nggak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Abu Ubaidah langsung memutuskan untuk kembali ke Mekah. Beliau ingin berada di dekat Rasulullah. Abu Ubaidah udah bertekad, jika Rasulullah terbunuh, ia pun siap mati bersamanya. Abu Ubaidah selalu hadir di setiap peperangan bersama Rasulullah. Beliau nggak pernah absen sekalipun. Di antara kisah heroik Abu Ubaidah bin Jarrah dalam peperangan bersama Rasulullah adalah saat Perang Badar dan Perang Uhud. Di dua perang ini, nama Abu Ubaidah begitu harum terukir di dalam sejarah Islam. Bahkan di Perang Badar, Allah menurunkan firman-Nya untuk memuji ketegasan beliau. Jadi gini ceritanya, saat Perang Badar sedang berkecamuk, Abu Ubaidah terus menyerang pasukan kafir Quraisy yang ada di dekatnya. Beliau menghajar mereka sampai membuat pasukan kafir Quraisy ini lari kocar-kacir. Nah, saat Abu Ubaidah sedang mengejar pasukan kafir Quraisy, ada satu orang dari pihak Quraisy yang terus mengejar beliau. Orang ini mau membunuh Abu Ubaidah bin Jarrah.
Anehnya, setiap kali orang ini mau nyerang Abu Ubaidah bukannya nyerang balik, beliau malah ngejauhin orang ini dan berusaha untuk menghindarinya. Padahal semua pasukan kafir Quraisy dihajar oleh Abu Ubaidah. Cuman orang ini aja yang beliau nggak hajar. Kalian tahu siapa orang ini? Orang ini adalah ayah Abu Ubaidah sendiri. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Orang yang mau membunuh Abu Ubaidah itu adalah ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lah, kok tegak banget sih ayahnya? Bisa-bisanya dia mau ngebunuh anaknya sendiri. Jadi gini sahabat seiman, Abdullah bin Jarrah atau ayahnya Abu Ubaidah ini mulai benci sama Abu Ubaidah setelah Abu Ubaidah memutuskan untuk memeluk Islam. Makanya dia sengaja ikut perang Badar. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghabisi anaknya sendiri. Akhirnya Abu Ubaidah pun sadar kalau beliau terus mengabaikan ayahnya, bisa-bisa ayahnya akan membunuhnya dari belakang. Makanya Abu Ubaidah pun tiba-tiba berhenti, lalu beliau menghadap ke ayahnya dan mencoba untuk melawannya. Dengan tekad yang kuat, sambil bertakbir, Abu Ubaidah mulai menyerang ayahnya sendiri. Nggak lama kemudian, ayahnya pun tewas di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 memuji perilaku Abu Ubaidah bin Jarrah. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, ataupun saudara dan kerabatnya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, keputusan Abu Ubaidah saat melawan ayahnya di Perang Badar menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi itu hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Tapi nih ya, yang harus kita garis bawahi, kejadian Abu Ubaidah membunuh ayahnya itu terjadi di medan perang. Bukan tanpa alasan tiba-tiba Abu Ubaidah langsung ngelawan ayahnya. Hal ini terjadi karena ayahnya datang sebagai musuh yang benar-benar mau membunuh Abu Ubaidah. Artinya, dalam kondisi seperti itu, pertempuran udah pasti nggak bisa dihindarin. Jadi jangan sampai kita salah paham dan mikir, berarti kalau beda keyakinan, kita boleh dong ngelawan orang tua kita. Nggak gitu konsepnya, bro. Kalau kita nggak ada masalah apa-apa sama orang tua kita, walaupun mereka beda agama dengan kita tetap wajib menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Selama mereka ngajak kita ke hal-hal yang baik, nggak maksa kita buat keluar dari Islam, maka kita harus taat dan berbakti kepada mereka. Tapi kalau suatu saat mereka maksa kita buat ninggalin iman, nah, disitulah kita harus tegas dan berani untuk menolaknya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut. Kisah heroik Abu Ubaidah di Perang Uhud juga nggak kalah epiknya dari perjuangan beliau di Perang Badar. Seperti yang udah sering kita dengar, Perang Uhud ini adalah salah satu momen berat buat kaum muslimin. Pasukan muslimin yang awalnya unggul, tiba-tiba berbalik terdesak gara-gara sebagian pasukan pemanah ninggalin pos mereka. Akibatnya, kekacauan pun terjadi, formasi kaum muslimin hancur, dan banyak dari para sahabat yang gugur di perang tersebut. Di tengah kegentingan itu, Rasulullah pun langsung menjadi target serangan dari pasukan kafir Quraisy. Saat pasukan Quraisy mengarahkan serangannya ke arah Rasulullah,
beliau pun berusaha mundur untuk menghindari serbuan mereka. Tapi tiba-tiba, Rasulullah pun terperosok ke dalam sebuah lubang yang udah digali oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan disitulah 3 orang dari pasukan Quraisy langsung menyerang beliau tanpa ampun. Salah satu dari mereka sempat melempar batu ke arah Nabi sampai membuat gigi beliau patah. Dan yang lainnya juga sempat mengayunkan pedangnya ke arah pundak Rasulullah. Untungnya, pukulan itu nggak langsung mengenai pundak Nabi karena tertahan oleh baju besi yang beliau pakai. Tapi tetap aja, saking kerasnya serangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merasakan sakitnya selama sebulan penuh. Lalu, satu orang lagi, dia sempat mengarahkan pedangnya ke wajah Rasulullah. Tapi karena Rasulullah memakai topi besi, maka pedang itu nggak langsung mengenai wajah beliau. Karena di zaman itu, topi perang memiliki tirai pelindung dari rantai di sisi kiri dan kanannya. Nah, akibat dari kerasnya hantaman pedang itu, rantai pelindung itu pun sampai menancap di pipi Rasulullah. Hingga akhirnya darah pun mulai mengalir dari wajah beliau yang mulia. Dalam kondisi yang super terdesak itu, Rasulullah benar-benar nggak bisa berbuat banyak. Lubang tempat beliau terperosok tersebut cukup dalam dan sempit. Jangankan untuk melawan mereka, menghindari serangan mereka aja susah banget. Singkat cerita, waktu Rasulullah dalam keadaan terluka dan terjebak di dalam lubang, Abu Ubaidah adalah salah satu sahabat yang posisinya ada di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi Rasulullah, beliau langsung lari ke arah Rasulullah, lalu menyerang pasukan kafir Quraisy tersebut. Akhirnya ketiga kafir Quraisy itu pun berhasil dipukul mundur oleh Abu Ubaidah. Dan setelah mereka berhasil dipukul mundur, Abu Ubaidah pun langsung turun ke dalam lubang tersebut. Beliau melihat ada 2 potongan rantai besi dari topi baja yang menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Ubaidah pun langsung menarik rantai besi yang menancap di wajah Rasulullah itu dengan giginya. Karena Abu Ubaidah tahu kalau beliau menariknya menggunakan tangan, maka rantai itu dapat membuat wajah Rasulullah semakin terluka. Rantai itu kan udah masuk ke pipi Rasulullah, jadi kalau diambil pakai tangan, tentu membutuhkan ruang yang lebih besar agar jari-jari bisa menjepit rantai tersebut lalu menariknya. Artinya, kalau Abu Ubaidah mau ambil rantai itu pakai tangannya, tentu jari-jari beliau harus nyelip di antara kulit wajah Rasulullah dan rantai besi tersebut. Dan itu justru bisa menambah luka, bahkan dapat merobek kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Abu Ubaidah tahu kondisi ini, maka beliau pun menggunakan giginya untuk menarik rantai yang tertancap tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saking dalamnya rantai itu menancap di pipi Rasulullah, waktu Abu Ubaidah berhasil menariknya, gigi depan beliau pun ikut copot bersama rantai yang ditariknya itu. Bayangkan sahabat seiman, ada 2 besi yang menancap di pipi Rasulullah. Ketika keduanya berhasil ditarik oleh Abu Ubaidah, kedua gigi depan Abu Ubaidah pun copot bersama besi tersebut. Lihatlah betapa luar biasanya rasa cinta Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Rasulullah. Beliau rela merasakan sakit saat giginya copot, asalkan luka di wajah Rasulullah tidak bertambah. Maka mulai hari itu Abu Ubaidah pun mulai dikenal sebagai sahabat Nabi yang giginya jatuh karena membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat mengatakan tidak ada seorang pun yang gigi depannya tanggal dapat mengalahkan ketampanan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sekarang mari kita masuk ke inti bahasan, yaitu tentang manaqib atau keutamaan dan kemuliaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa saja kelebihan Abu Ubaidah?
Yang pertama, Abu Ubaidah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Thalhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Keutamaan Abu Ubaidah yang kedua adalah beliau satu-satunya sahabat yang diberi gelar oleh Rasulullah sebagai Aminul Ummah, atau orang yang paling terpercaya dari umat ini. Jadi ada kisah menarik nih, waktu Rasulullah menjuluki Abu Ubaidah sebagai Aminul Ummah. Pada suatu hari, datanglah delegasi Najran dari Yaman menghadap Rasulullah untuk menyatakan keislaman mereka. Setelah melewati dialog yang panjang, salah satu dari delegasi itu berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang benar-benar bisa dipercaya, yang amanah, yang jujur, yang bisa kami andalkan untuk membimbing kami." Mendengar permintaan itu, Nabi Muhammad pun menjawab, "Akan aku utus kepada kalian seorang laki-laki yang benar-benar amanah. Dia bukan hanya terpercaya, tapi dia di atasnya orang yang terpercaya. Dialah pimpinannya orang amanah, dan dialah pimpinannya orang yang jujur." Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat yang ada di sana langsung angkat kepala. Karena siapapun yang ditunjuk oleh Rasulullah saat itu, berarti dia bakal dapat gelar orang yang paling terpercaya. Saking istimewanya momen itu, sekelas Umar bin Khattab pun sampai berkata, "Aku tidak pernah berharap suatu jabatan seumur hidupku, kecuali pada saat itu. Bahkan aku sampai menegakkan tubuhku agar Rasulullah dapat melihatku lalu menunjukku." Tapi ternyata Rasulullah malah memandang ke arah Abu Ubaidah lalu berkata, "Qum ya Aba Ubaidah bin Jarrah." Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ketika Abu Ubaidah sedang berdiri, Rasulullah kembali melanjutkan ucapannya. Setiap umat memiliki orang yang paling terpercaya, dan orang yang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan sejak saat itu, gelar Aminul Ummah melekat erat pada diri Abu Ubaidah bin Jarrah. Keutamaan Abu Ubaidah yang ketiga adalah beliau termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Abu Bakar dan Umar. Cinta Nabi kepada para sahabat bukan sekedar cinta. Cinta Rasulullah berarti beliau ridha, kagum, dan hormat terhadap akhlak dan keimanan seseorang. Dan Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk dalam lingkaran cinta itu. Kisah ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, Abdullah bin Umar datang kepada beliau dan bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, siapa sahabat Rasulullah yang paling beliau cintai?" Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Abu Bakar As-Siddiq." "Lalu siapa lagi, wahai Ummul Mukminin?" tanya Abdullah bin Umar. "Umar bin Khattab, ayahmu." "Lalu siapa lagi, wahai Ummul Mukminin?" "Abu Ubaidah bin Jarrah." "Lalu siapa lagi?" Maka Sayyidah Aisyah pun diam dan tidak menjawabnya. Keutamaan Abu Ubaidah yang selanjutnya adalah beliau dijuluki sebagai Amirul Umara, yaitu pimpinannya para pemimpin. Julukan ini bukan sembarang julukan. Julukan ini muncul dari momen penting dalam sejarah Islam. Jadi di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, pasukan perang kaum muslimin dibagi menjadi 4 bagian, dan masing-masing dari pasukan ini dipimpin oleh panglima-panglima hebat yang udah teruji di medan perang. Mereka itu adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Ash, dan Yazid bin Abi Sufyan. Pembagian pasukan seperti ini
memang membuat strategi perang menjadi lebih terorganisir. Tapi yang jadi masalahnya adalah ketika di suatu wilayah membutuhkan bantuan, pastinya akan dibentuk pasukan gabungan, ya kan? Nah, karena pasukan ini dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing pasukan dipimpin oleh panglimanya, maka ketika dibentuk pasukan gabungan, mereka harus pilih lagi tuh siapa yang bakal jadi pemimpin tertinggi di antara mereka. Dan ini tentu menjadi masalah baru waktu itu. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar wafat dan tampuk kekhalifahan berpindah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar melihat bahwa pasukan-pasukan ini harus punya satu pemimpin untuk memimpin mereka semua. Maka beliau pun langsung menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi kaum muslimin. Dan sejak hari itu, Abu Ubaidah pun menjadi panglima besar yang membawahi para panglima lainnya. Dan dari sinilah julukan Amirul Umara, pimpinannya para pemimpin, disematkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Meskipun sudah menjadi seorang panglima tertinggi, gaya hidup Abu Ubaidah nggak pernah berubah. Beliau tetap humble, sederhana, dan nggak pernah sombong. Bahkan, dalam riwayat disampaikan, saking sederhananya Abu Ubaidah ini, kalau beliau sedang berada di tengah pasukannya, orang-orang nggak bisa membedakan yang mana panglima dan yang mana prajuritnya. Suatu hari, Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Waktu itu, wilayah Islam udah berkembang luas, dan negeri Syam termasuk salah satu wilayah strategis yang berhasil mereka taklukkan. Begitu sampai di sana, Umar disambut oleh para panglima dan pejabat tinggi negeri Syam. Setelah menyapa mereka, Umar pun bertanya, "Di mana saudaraku?" Mendengar pertanyaan itu, orang-orang yang ada di situ pun bingung dan balik nanya, "Siapa yang Anda maksud dengan saudara, wahai Amirul Mukminin?" Umar pun menjawab, "Abu Ubaidah bin Jarrah. Aku ingin bertemu dengannya." Nggak lama kemudian, datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau datang mengendarai seekor unta tua dengan tali kekang yang terbuat dari seutas tali usang. Dan unta yang beliau kendarai itu pun unta yang dulu beliau bawa dari Madinah. Bayangkan, seorang jenderal tertinggi, komandannya para komandan, hanya datang dengan seekor unta tua yang dulu beliau bawa dari Madinah. Waktu Abu Ubaidah sampai di hadapan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah langsung menyapa beliau dengan mengucapkan salam. Amirul Mukminin pun menjawab salam Abu Ubaidah, lalu berkata kepada orang yang ada di sekitarnya, "Tolong tinggalkan kami, ada hal yang perlu aku bicarakan dengan Abu Ubaidah." Setelah itu, Umar berkata kepada Abu Ubaidah, "Bawalah aku ke rumahmu, wahai Abu Ubaidah." Mendengar permintaan Amirul Mukminin, Abu Ubaidah sempat ragu, lalu Abu Ubaidah berkata, "Untuk apa kita ke rumahku, wahai Amirul Mukminin? Nggak ada apa-apa di sana, percuma saja." Tapi Umar tetap ngotot, beliau tetap ingin melihat rumah Abu Ubaidah. Akhirnya, mereka pun pergi ke rumah Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu sampai di sana, Umar pun langsung masuk ke dalam rumah Abu Ubaidah. Dan benar saja, begitu beliau berada di dalam rumah, Umar langsung terdiam. Rumah Abu Ubaidah hanya terbuat dari tanah liat. Nggak ada karpet, nggak ada tempat duduk, nggak ada hiasan, dan nggak ada perabotan. Yang ada di dalam rumah itu hanya pedang dan perisai. Umar lalu bertanya, "Apakah kamu punya makanan?" Abu Ubaidah menjawab, "Ada." Lalu beliau mengambil kantong kecil dari sudut rumahnya. Dan isi dari kantong itu hanya beberapa potongan roti kering. Saat melihat itu, Umar bin Khattab langsung menangis. Air matanya mengalir membasahi wajah beliau yang mulia. Dengan suara yang bergetar, Umar berkata, "Sungguh, dunia telah mengubah kami semua, kecuali engkau,
wahai Abu Ubaidah bin Jarrah. Lihatlah sahabat seiman, di saat dunia menawarkan kemewahan, Abu Ubaidah tetap memilih kesederhanaan. Saat semua orang punya alasan untuk hidup mewah, beliau tetap hidup sederhana. Karena bagi Abu Ubaidah, jabatan itu adalah sebuah amanah, bukan sebuah fasilitas. Padahal, Abu Ubaidah bisa aja hidup dalam keadaan mewah. Waktu itu kan keadaan kaum muslimin udah jauh berubah. Wilayah kekuasaan Romawi udah ditaklukkan, harta rampasan perang berlimpah ruah, bangunan-bangunan megah yang ditinggalkan oleh orang Romawi juga cukup banyak. Bahkan, hewan ternak yang ditinggalkan oleh mereka, harganya juga mahal-mahal. Tapi nyatanya, Abu Ubaidah nggak ambil satupun fasilitas itu. Beliau lebih milih hidup sederhana dan apa adanya. Makanya nggak heran ketika Umar bin Khattab ditanya oleh para sahabat, apa angan-angan yang beliau impi-impikan? Umar menjawab, aku menginginkan setiap kepala keluarga yang ada di Madinah dipenuhi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Maksudnya di sini, Umar menginginkan setiap laki-laki itu harus memiliki sifat seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ucapan ini bukan Umar aja yang mengucapkannya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berkata, Ni'mal rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebaik-baik laki-laki dalam segala hal adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di akhir hayatnya Abu Ubaidah bin Jarrah wafat karena terkena wabah Tha'un. Tha'un ini adalah sejenis wabah mematikan yang saat itu menyebar di wilayah Syam. Ada yang menyamakan Tha'un ini seperti kusta. Ada juga yang bilang, kalau Tha'un ini semacam penyakit menular yang bisa membuat bagian tubuh membusuk, mengecil, bahkan bisa copot dari tubuh itu sendiri. Dan Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda bahwa siapapun yang meninggal karena penyakit Tha'un, maka ia akan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Saat wabah Tha'un menyebar hebat di negeri Syam, kondisi Abu Ubaidah mulai memburuk. Akhirnya salah satu sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal mengutus seseorang yang bernama Harits bin Umairah untuk melihat keadaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu Harits bin Umairah tiba di tempat Abu Ubaidah langsung menunjukkan tangannya. Tempat penyakit itu sudah menjalar. Harits bin Umairah yang melihat itu langsung panik. Dia pun langsung berdiri untuk mencari tabib yang bisa mengobati Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah malah menarik tangannya. Sambil tersenyum beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menukarkan penyakit ini, walaupun dengan seekor unta merah." Karena bagi Abu Ubaidah, penyakit ini bukan sekedar penyakit, tapi ini adalah jalan menuju syahid. Jalan yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Nah, saat berita ini sampai ke Madinah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung mengirimkan suratnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam suratnya Umar berkata, "Wahai Abu Ubaidah, aku sedang menghadapi suatu masalah dan aku sangat memerlukan kehadiranmu, maka bergegaslah datang kepadaku." Umar sengaja berkata seperti itu. Beliau seolah-olah sedang butuh bantuan dari Abu Ubaidah, karena Umar tahu betul siapa Abu Ubaidah. Kalau Umar langsung bilang beliau mau mengobati Abu Ubaidah, udah pasti Abu Ubaidah nggak mau. Makanya beliau tulis suratnya seperti itu, seolah-olah itu adalah perintah dari seorang Amirul Mukminin. Ketika Abu Ubaidah membaca surat dari Umar radhiyallahu anhu, beliau pun membalasnya. "Aku tahu kepentinganmu, wahai Amirul Mukminin. Engkau ingin menyisakan apa yang tidak mungkin tersisa." Ternyata Abu Ubaidah juga tahu tujuan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah paham Umar sengaja menyuruhnya ke Madinah agar jauh dari wilayah Tha'un, dan nanti ketika beliau sampai di sana, Umar pasti bakal mengobatinya.
Maka Abu Ubaidah pun melanjutkan, "Sesungguhnya aku sangat memahami kepentinganmu, maka bebaskanlah aku dari perintahmu itu. Biarkan aku tinggal bersama pasukanku, biarkan aku menemani mereka sampai akhir hayatku." Dan ketika Umar membaca surat dari Abu Ubaidah itu, beliau pun langsung menangis. Melihat Umar menangis, salah satu sahabat yang ada di situ bertanya kepada Umar, "Apakah Abu Ubaidah sudah wafat?" Maka Umar pun menjawab, "Tidak, tapi seakan-akan dia akan meninggal dunia." Dan gak lama kemudian, Abu Ubaidah bin Jarrah pun wafat sebagai syuhada. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.